Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apa yang sudah dijelaskan dengan Bapak Zulkarnain yang merupakan keturunan Pangeran Chungkai, bahwasanya bukti peninggalan dari Pangeran Chungkai memang benar adanya. Mulai dari air minum yang terbuat dari tanah liat dengan diameter lingkaran dengan motif ukiran lekuk daun pakis. Adapun tempat sirih yang terbuat dari bahan kuningan yang berfungsi sebagai pembuka pada saat acara adat. Sedangkan gong Pangeran Chungkai berfungsi sebagai memutuskan suatu keputusan serta mengakhiri acara suatu jamuan. Dan masih banyak peninggalan-peninggalan lainnya pemirsa. Sebagai informasi, rumah peninggalan Pangeran Chungkai yang sekarang penggunaannya sudah beberapa kali direnovasi oleh keturunan Pangeran Chungkai. Bangunan rumah ini merupakan rumah panggung dengan tinggi 4,5 meter dan lebar 6 kali 7 meter. Rumah ini terbuat dari kayu dengan beratapkan seng berwarna putih. Di dalam rumah panggung inilah bukti dari peninggalan Pangeran Chungkai disimpan hingga saat ini. Ada sedikit cerita bagaimana peranan Pangeran Chungkai dalam masa penjajahan Belanda pada tahun 1942. Konon, Pangeran Chungkai menggunakan kesaktiannya yakni pedang sapu jagat dan keris Kian Santan untuk mengusir penjajahan Belanda. Karena Jepang membuat kesepakatan dengan hasil bumi dari Kabupaten Kaur seperti lada, cengkeh, dan rempah-rempah. Seluruhnya harus diserahkan ke pemerintahan Jepang kala itu. Hingga membuat Pangeran Chungkai marah dan menggunakan kesaktiannya untuk mengusir tentara Jepang pemirsa. Dan tak hanya itu saja, peranan Pangeran Chungkai dalam menyebarkan agama Islam di Kabupaten Kaur sangatlah besar. Pangeran Chungkai mengajarkan Islam dengan cara sistem kekuasaan dan pemerintahan sebagai seorang raja kala itu. Mengunjungi masyarakat secara langsung merupakan metode dakwah yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam. Aktivitas Pangeran Chungkai dalam berdakwah yaitu mendatangi rumah ke rumah, dari musola ke musola hingga secara perlahan masyarakat semula yang kental dengan hal-hal mistis sedikit demi sedikit merubah sistem kepercayaan yang jauh dari ajaran Islam menjadi masyarakat yang religius. Inilah peninggalan Pangeran Pusaka peninggalan Pangeran Chungkai. Dulu. Ini keris santan. Ini pedang sapu jagat. Nah, keris santan ini awalnya tuh kalau pembikinannya juga dipijit dulu. Kalau dipijit berarti ya? Iya. Tidak ditempa. Sudah tuh kegunaannya apabila ada musuh, ini istilahnya penolak bala, jadi penolak musuh supaya tidak melawan. Oh iya. Udah tuh kalau sidang-sidang dengan penjajahan Belanda dulu, nah ini dipakai untuk sidang. Nah, jadi Belanda dulu tidak bisa bersekendak hati keinginan dia. Nah, seolah-olah tertutup ini isi hati Belanda itu ke sidang. Nah ini pedang sapu jagat yang titipan dari guru silat tadi. Nah, ini kan pusaka dari Pangeran Chungkai, pedang sapu jagat.
miripnya ini. Jadi karena ini kan balut tidak bisa dicabut, jadi bentuknya hampir lebih mirip dengan ini. Nah, hampir mirip ini. Nah, seperti inilah sedang. Nah, cuman kelainannya ujung itu dia tidak runcing. Oh, dia runcing berarti Tidak tuh. runcing. Enggak dipotong. Namun kemiripnya sama ini. Nah, kegunaannya itu banyak, hampir sama dengan ini. Apabila musuh ada, ini dibawa. Apabila untuk menentukan perlawanan, apabila ini dicabut untuk mengarah ke lawan. Nah, kalau umpamanya ini kan dibabatkan ke lawan. Oh. Nah, digayung aja dari jauh, jarak jauh. Jadi walaupun ada musuh di belakang, kita gini kan dari belakang gini kan. Nah ini yang dari di belakang tuh sudah jatuh duluan. Oh. Nah, jadi apalagi di depannya. Nah, jadi begitu yang di belakang sudah jatuh. Ke depan apalagi habis. Itu pedang sapu jagat. Namanya pedang sapu jagat itu karena dia bisa menyapu Nah, nyapu semua musuh. Bisa. Ini pedang ini. Jadi terima kasih itu atas informasinya. Pak ini aku ke balik urai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.